peserta pilkada, partai-partai ini menjadi warning bersama. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah prosedur, sebuah mekanisme pemilu itu berjalan dengan normal. Teman-teman yang dukung Pak Prabowo juga ngerasain kok bahwa ada yang nggak beres. Jokowi efek. Ya. Tapi kok itu tidak terjadi di PSI, kasus PSI? Ganti tempat nih kita. Tempat lama gua nih. Kangen juga. Ini kita kayak orang serius kalau ngobrol di sini. Iya. Serius banget emang sini suasananya. Iya, apa isu yang serius apa sekarang? Iya, kita ngobrolin apa nih? Ini puasa soalnya pikiran gua agak bersih gitu pikiran. Iya kan kalau hidup itu kan memang ngalir, nasib nggak ada yang tahu kan. Tadi malam jam 3 masih sahur bareng-bareng. Hari ini jam 11 sudah masak mie kan. Kayak zaman kapan aja. Iya. Sahur gitu. Ini KPU kemarin udah ngumumin. Oh iya. Ngumumin hasil pemilu ya. Hasil Pilpres sudah diumumkan, Pak Prabowo dan Gibran itu menang satu putaran menurut KPU. Lalu hasil Pileg partai-partai itu juga diumumkan, PDI menempati urutan pertama, kedua Golkar, Gerindra dan selanjutnya. PKB. Tapi yang agak menyedihkan P3 menurut data KPU nggak masuk. 3,7 sekian persen. 3,7 sekian, kurang 0,17 ya, 0,13% lagi, 150.000 suara lah. Iya. Kurangnya, sehingga P3 nggak masuk. Nih kan? P3 kita sedihnya karena itu kan partai lama ya? Iya, ini bersejarah nih partai. Dan juga pernah bagian dari partai yang menjadi bagian dari perlawanan Orde Baru juga. Perlawanan terhadap Orde Baru. Kalaupun ngelawannya setengah-setengah juga. Iya, tapi ya setidaknya ada suaranya. Iya. Pernah ada zaman Mega Bintang lah, keren itu. Iya, itu menandakan bahwa era keemasan P3. Dulu kan P3 dianggap representasi partai Islam. Kan. Fusi kelompok-kelompok Islam berfusi jadi P3. Lalu sekarang dulu kan ada NU di situ, ada Masyumi enggak ya Pak? Partai-partai Islam ya yang ada di situ ya. Kalau flashback ya, gue ada beberapa sejarah menarik sih, anekdot menarik dari P3 misalnya. P3 itu pernah di pemilu tahun berapa ya, 80-an ya, yang menang di Jakarta itu. Iya. Marah banget Soeharto itu. Soeharto marah banget? Marah banget, P3 menang di Jakarta. Nggak boleh menang lagi abis itu. Pokoknya dihabisin. Itu dulu tuh yang Roma Irama ya. Yang dia sampai ribut, pemilunya itu ribut itu. Sampai besar-besaran tuh ribut tuh ya. Iya, setelah itu kemudian rame-rame Mega Bintang. Gue ingat juga di tahun 79 kalau tidak salah. Lu udah ingat 79 ya? Gue udah lahir tuh. Gue denger cerita dari buyut gue. Tahun 79 tuh, zaman lagi kuat-kuatnya Soeharto lah. P3 itu melakukan perlawanan menarik, perlawanan parlementer. Oh, yang interupsi ya? Interupsi, terus waktu itu mereka mengusulkan undang-undang pernikahan Islam. Oke. Nah, dari situ yang PP 10 dulu ya. Iya. Nah, sejarahnya kan dari situ itu kan nggak bisa dibaca nggak cuma sekedar bisa dibaca sebagai misalnya penguatan aspirasi Islam ya pada saat itu, karena undang-undang pernikahan untuk Islam kan, pernikahan agama. Tapi juga sebetulnya itu bentuk perlawanan mereka sama Soeharto. Ngocol aja, biasanya kan Soeharto mintanya, pokoknya maunya parlemen, DPR itu udah iya aja. Nurut aja lah gitu. Iyain aja pokoknya gitu. Kayak siapa ya gitu. Iyain aja gitu. Nah, pada saat itu mereka justru bikin undang-undang yang ada di luar rencananya Soeharto. Waktu itu yang menarik adalah Soeharto itu kalau nggak salah di luar Jawa dia pidato itu sambutan itu sempat nyebut-nyebut itu soal undang-undang itu ketika lagi digulirkan. Dia itu mengucapkan hal yang hampir tidak pernah diucapkan mungkin ya. Apa itu? Dia bilang ini jangan balelo lah. Balelo. DPR, ya semacam itulah balelo atau apa. Dulu Pak Harto ketika dia ngomong dengan satu bahasa balelo, gebuk gitu kan. Iya, saya gebuk. Nah, itu dikeluar di situ. Tapi yang serem adalah begini. Dia cerita kalau misalnya ini tetap dilanjutkan, aspirasi ini, saya akan menghalangi. Ya kalau perlu misalnya posisinya 50-50, 50-50. Saya akan
menculik satu orang gitu misalnya, menghilangkan satu orang untuk membuat kondisinya tidak seimbang kira-kira. Itu Soeharto terus terang ngomong begitu. Suasananya begitu Suasananya kayak begitu pada saat itu. Saya gebuk. Gitu-gitu lah. Tapi waktu itu akhirnya lolos juga. Lolos juga sih. Artinya Undang-Undang P3 nggak disetujui waktu itu ya, oleh pemerintah. Nah ini menarik, P3 sebagai partai yang mengalami sejarah panjang pada pemilu kali ini itu harus terdegradasi karena suaranya nggak mencapai elemen parliamentary threshold ya. Ada PSI juga yang katanya partainya Pak Jokowi juga tidak lewat. Ya ada kabar baik kan, ada kabar buruk kan, ada kabar baik kan. Biasanya gitu. Tidak lewat parliamentary threshold. Jadi PDI tetap nomor 1 karena suara P3 hilang. Mungkin kan banyak P3 itu kan di Jawa ya, kuatnya ya. Berarti mungkin kebanyakan tuh limpahan kursinya yang tadinya harusnya buat P3 jadinya ke PDI. Gitu. Limpahan kursinya katanya ada 5 yang terlimpah kursinya ke PDI dan 3-nya ke Golkar. Gitulah. Nah itu juga. Tapi yang menarik gini, lu pernah inget nggak apa yang diceritakan Mas Andi Wijayanto? Apa tuh? Soal? Bahwa dia pernah dipanggil Pak Jokowi kan sebagai ketua Lemhanas kan? Pada saat dipanggil Pak Jokowi dan Jokowi menyampaikan 3 hal katanya. Yang pertama dia akan memenangkan Prabowo Gibran. Yang kedua dia akan meloloskan pokoknya PSI lolos di parlemen. Yang ketiga akan merusak atau menurunkan suara PDIP. Menurunkan suara PDIP. Kalau kita lihat ya, dari 3 targetnya Pak Jokowi seperti yang disampaikan Andi Wijayanto, yang menang, yang berhasil satu tuh. Prabowo Gibran. Yang kedua PSI nggak berhasil, nggak lolos. Yang ketiga menurunkan atau katakanlah merusak PDI lah ya, sampai sekecil-kecilnya ternyata nggak juga. PDI tetap juara. Suaranya turun, tetapi di pileg ya tetap nomor 1 ini kan ada banyak kondisi psikologis juga ya di luar faktor Jokowi di PDI itu. Partai yang udah 2 kali berkuasa, psikologinya ya biasanya orang udah malas-malesan tuh milih. Udahlah gitu, gantian gitu atau apa. Dan kemarin kalau kita perhatiin zaman pemilu itu kampanye luar biasa itu terhadap PDI kan, anti PDIP. Kampanye luar biasa itu. Iya. Dan artinya ya relatif bagus lah sebetulnya dengan kondisi segala kondisi nggak enak yang mereka hadapi. Artinya dengan segala infrastruktur, kekuatan, pengaruh presiden pada saat pemilu, yang bisa di-chief cuma 1. Iya kan? Prabowo Gibran. Yang lainnya ternyata dia nggak bisa chief. Nah, orang akhirnya mempertanyakan, bener nggak sih ada Jokowi efek? Ada. Lewat infrastruktur. Nah, atau bansos efek kan kita nggak tahu kan? Nah itu, Jokowi efek itu. Bisa menelurkan bansos. Iya, oke lah. Kemarin ketika pada saat Pak Jokowi bertarung dengan Pak Prabowo di 2019, suara PDIP berapa? 19% ya? 18, sekian ya, 19% gitu loh. Sekarang 16, oke turun 2%. Ketika sekarang Pak Jokowi nggak support lagi, tapi kan 2%. Mungkin 2% itu artinya kalau nggak sampai 4%, PSI aja nggak lolos. Di mana-mana bilang partainya Pak Jokowi, ketuanya Kaesang. Itu maksudnya apa? Maksud gue gini, lo bisa membaca apa dari fenomena ini? Itu tadi yang lo bilang bahwa Jokowi efek sebagai faktor yang mengatrol orang untuk memilih. Ternyata itu bekerjanya milih-milih gitu. Oh, kalau Jokowi efek bekerja kalau ada bansos. Gitu ya. Dalam konteks Prabowo Gibran menang, itu katanya Jokowi efek. Tapi kok itu tidak terjadi di PSI, kasus PSI, tidak terjadi yang seharusnya punya efek negatif di PDI Perjuangan. Gitulah. Iya kan? Nah, itu yang pertama. Mungkin kayak lo denger nggak kabarnya ada sekprinya Bu Iriana itu mengajukan izin ke Pak Jokowi untuk maju di Bogor, wali kota Bogor. Ada sekprinya Pak Jokowi juga ngajukan izin dan bahkan balihonya sudah mulai ada tuh di Boyolali. Ini mereka berharap Jokowi efek atau
Bu Iriana efek atau Gibran efek atau Kaisang efek kan kita nggak tahu ya. Iya, iya, Ini betul. sekpri loh baru Iya. levelnya sekpri nih. Jadi bukan lagi keluarga inti, sudah keluarga bukan keluarga ya, artinya di lingkaran lah ya, lingkaran. Mungkin nanti akan ada lagi yang apanya sekpri. Beranak pinak tuh. Iya beranak pinak gitu loh. Yang sentrumnya di keluarga di Jokowi, keluarga Pak Jokowi, lalu ada sekprinya, Iya. lalu ada apa? Sekprinya punya sekpri lagi. Ya, sekprinya punya lingkaran lagi gitu kan. Puzzle-puzzlenya ini. Nah, apakah mereka tetap berharap Jokowi efek atau apa menurut lo? Iya, kekuatan sih. Kalau efek kita pengertian kita efek itu adalah daya tarik orang. Iya. Menurut gua enggak. Karena udah terbukti kan di pemilu ini daya tariknya Jokowi ternyata tidak bisa didefinisikan dengan jelas tuh. Pengertiannya bukan kekuatan ya, bukan dia pakai infrastruktur aparat negara gitu misalnya. Tapi pengaruh dia untuk ngajak orang itu ternyata Ya, apalagi KPK sudah bikin usulan itu. Apa tuh? Katanya nanti pada saat pilkada itu nggak boleh ada pemerintah mengucurkan bansos 2 bulan sebelum pencoblosan. Itu udah ada aturan baru. Bukan aturan baru ya, usulan untuk aturan. Setelah Mungkin pemilu. KPK mencium kali ya. iya. Tapi kan ya KPK bisa apa? Iya, betul. Sekarang Kan KPK harus izin presiden. Iya, nggak bisa apa-apa. Kalau aturannya sekarang mungkin biar nggak terlalu gimana gitu. Seolah-olah belajar dari fenomena gitu. Nah, pernah nggak lo berpikir aturan ini kan lahir berdasarkan sebuah ide. Ide ini karena dilihat sesuatu. Ada kasus ya. Ada kasus. Apa yang sebetulnya menjadi latar belakang KPK mengusulkan itu? Gak tahu, mungkin kasus pemilu 1955 kali. Ini kan Iya, kalau iya. gue jadi Jokowi, gue pasti marah sama KPK itu. Iya. Lo nyindir ya gitu kan. Ngeselin gitu. Nah, kalau seandainya ada usulan itu, lalu kemudian usulan itu terakomodir, atau setidaknya yang menjadi warning bersama, ke para peserta pilkada, partai-partai ini menjadi warning bersama. Ada usulan dari KPK, bansos jangan turun sebelum 2 bulan Jelang sebelum pemilu. menjelang pemilu. Berarti kalau pemilunya November kan, Ya. rencananya November, berarti dari September itu September udah nggak boleh, udah udah nggak harus boleh. clear. Bansos tuh harus sudah clear sehingga petahana yang akan tampil itu lo bener-bener jualan program. Lo udah bikin apa buat masyarakat gitu loh. Lo udah bikin ibu kota baru kah? Lo bikin apa kan kita nggak tahu. Lo udah bikin apa buat masyarakat? Terus kemudian para penantangnya, challengernya itu lo juga menjelaskan, mengkritik program yang sudah ada dilakukan petahana dan kemudian lo menampilkan program baru. Kalau itu sih gampang dijawab sebetulnya. Kalau pertanyaan dari KPK begitu, lu udah bikin, kan dipaksa kan? Ya. Dipaksa untuk, jangan ngandelin bansos gitu. Dipaksa untuk mengandalkan ide. Nah, udah ada idenya, dipraktekkan sama Pak Jokowi. Apa tuh? Saya udah bikin alasan El Nino. Oh. Mau nggak mau bansos harus turun. Oh, karena El Nino nggak bisa ditunda. Iya gitu loh. Oh. KPK misalnya El Nino jangan kesini dulu kan nggak bisa. Iya. KPU nggak bisa mencegah El Nino gitu ya. Loh, El Nino-nya kan nggak jelas. Iya tapi kan berkat Pak Jokowi semuanya jadi jelas. Iya, ini agak iya memang El Nino isu-isu itu kan isu lama ya. Dalam artian isu tentang global warming ya, Iya. isu tentang pemanasan global dan lain-lain. Lalu tadi ada El Nino. Kenapa El Nino cuma Januari dan Februari gitu loh? Ya itulah. Lah, sekarang justru bukan El Nino, bro. Itu Jawa Tengah, itu lagi terendam banjir. Iya. Gila-gilaan. Malah katanya ini belum masuk karena nanti ada gantinya kan kalau El Nino itu kemarau panjang. Ini La Nina nanti masuk. La Nina, La ya. Nina. BMKG bilangnya begitu. Ya, ada nggak bansos lagi? Iya. Kata Pak Jokowi sampai Desember nggak ada bansos lagi Iya. karena keuangan negara nggak cukup. Ya mungkin itu ya. Artinya El Nino dia sebetulnya pemilu ya. Pemilu dianggap sebuah bencana sehingga ada bansos. Banjir bukan bencana. Nah mungkin nanti di daerah-daerah yang terdampak itu mereka akan ini bikin pemilu pokoknya gitu. Kenapa? Biar ada bansos. Itu menarik, gue sih nggak tahu ya. Dalam peta kayak gini, ya kita berduka terhadap P3 lah ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kan P3 mau ngajukan gugatan ke MK juga ya.
karena mungkin selisihnya tipis dan Iya. mungkin ada suara yang hilang. Gua nggak tahu PSI apakah mengajukan gugatan ke MK, kemudian ada Ganjar dan Anies apakah maju juga ke MK. Iya. Katanya mereka sudah menyusun ya materi-materi gugatan di MK. Sebetulnya kita nggak terlalu penting tentang siapa yang menang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah prosedur, sebuah Ya. mekanisme pemilu itu berjalan dengan normal. Gua setuju. Ngajukan gugatan ke MK, kemudian hak angket itu bukan semata-mata karena protes kalah. Iya, itu betul. Iya dong. Setuju. Gitu loh. Jadi kan lo pasti abis ini nih kita ngobrol nih, ini pasti ada yang komentar-komentar di bawah tuh. Weh lo bet 16% dan lain-lain. Iya, misalnya. Selalu kayak Kalah gitu. aja nggak mau ngaku lo. Kalah bilangnya. nggak mau ngaku. Kenapa itu mereka bilang bahwa mereka berpikir mengajukan gugatan ke MK itu semata-mata cuma untuk kalah dan menang. Iya. Padahal Iya, itu. yang paling penting di MK ini adalah agar pemilu ke depan kita bisa berjalan bagus, jangan lagi ada Ya, ada problem-problem, contoh-contoh buruk, ada contoh-contoh buruk gitu Nah, loh. prosedurnya kan harus terpenuhi kan. Ya demokrasi itu kan mulainya dari ide kan, filsafat Iya. tentang mengelola negara, filsafat politik. Jadi kemudian ada ide-ide tentang filsafat politik yang melahirkan demokrasi. Tapi bagaimana nggak mungkin kan satu negara disuruh berfilsafat semua. Bagaimana cara menjaminnya supaya itu terlaksana dengan baik demokrasi? Loh, prosedur. Prosedur, ya prosedurnya Salah harus satunya benar. prosedur pemilunya Iya. ya prosedurnya yang benar gitu loh. Ya, ya. Nah, jadi kalau sekarang kita mendorong Mas Ganjar, timnya ya TPN dan Mas Anies Ya. untuk maju ke MK atau teman-teman di DPR juga untuk menggulirkan hak angket, itu bukan berarti ini karena Nggak mau reaksi ngaku orang kalah. yang kalah ya. Ya. Kayak dulu ketika gue inget ya, ketika Pak Jokowi sama Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo mengajukan gugatan ke MK, gue nggak pernah komentari secara nyinyir gugatan Ya. itu. Yang gue komentari dulu adalah demo-demo yang kemudian ya. di KPU bakar-bakaran dan pada akhirnya membuat ada yang meninggal. Iya, iya, iya. Saat Itu yang ya itu yang gue komentari. Aduh, apalagi ngajak anak-anak sekolah. Betul, Waktu itu gue komentari, waduh ini kan udah masuk ke MK. Nah sekarang juga ada demo-demo. Gue komentarin apa? Gue nggak banyak berkomentar tentang itu. Bahwa itu adalah suara publik dan itu makin nyata problem terstrukturnya itu loh, karena kita ngerasain lah semua. Gue sih yakin teman-teman yang dukung Pak Prabowo juga ngerasain kok bahwa ada yang nggak beres. Cuma persoalannya ada yang memaklumi, ada yang tidak. Nah, itu. Gitu loh. Udahlah ribet, ada ya kan yang begitu. Gitu loh. Udah terima beres aja. Makanya ketika disurvei sama Kompas, 62% masyarakat setuju hak angket. Karena sebagian besar ngerasain, iya ada yang nggak benar. Nah, kita tidak mempertanyakan kan, kita kan dengan survei tersebut, kemudian nggak mempertanyakan, ini kok berarti kalau 62% sebagian pendukungnya Prabowo dong. Ya pasti. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada ya. masalah, karena itu memang hak warga semuanya. Iya. Nah, artinya setiap kita atau sebagian besar orang yang terlibat dalam proses politik pemilu kemarin ngerasain ada yang Ya, janggal. ada yang janggal. Terlepas kamu pendukung siapa. Iya. Terlepas kamu menang atau kalah. Bener. Gitu. Pendukung Pak Prabowo juga iya, ada yang janggal iya. Tapi problemnya ada orang yang memaklumi, gitu kan? Terima jadi aja, jangan Udahlah, iya gitu. Ada orang yang enggak gitu dong harusnya, gitu loh. Iya, Nah itu kan bedanya cuma itu aja. Nah itu kan bisa didiskusikan di Iya, MK. Ini soal tingkat pemaluman. Ada misalnya gini deh, ada orang yang lo dicopet gitu loh, hilang. Ada yang bilang udahlah, barangkali lo dulu pernah nyopet orang, gitu loh kan, ya kan? Atau lo tuh bukan duit haram, itu kan ustadz bisa kayak gitu kan? Ya. Barangkali itu uangnya Nanti diganti dengan yang lebih nanti baik. diganti lebih banyak. Ada enggak lo lapor polisi, Iya. gitu loh. Iya. Itu prosedurnya kalau lo kehilangan, lapor polisi, bla 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 bla. Agar apa? Agar besok polisi-polisi itu warning, iya mungkin peluang uang lo balik lagi nggak ada. Misalnya, kecil ya, lah. kecil banget. Tetapi lapor polisi itu untuk menunjukkan bahwa polisi warning ya, di sini banyak copet. Ya. Gitu Soal lu mengikhlaskan atau enggak Itu itu urusan lain. Gitu. Iya, gitu lah. Nah kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih ya prosesnya nanti setelah ini mungkin ada MK
Ya. Dan kita akan ikutan belajar tentang mekanisme demokrasi. Ada hak angket, gue juga nggak tahu jalan atau tidak nanti di DPR karena isunya kencang, tapi gue nggak tahu gerakan di DPR Ya, kurang bergeliat. kurang bergeliat ya. Pak Surya Paloh sudah menyampaikan menerima hasil pemilu karena suara Nasdem lumayan. Gitu loh. P3 yang agak resah, PSI mungkin agak susah, mau ngomong menggugat, dia dukung Pak Jokowi, gitu kan, dan ini kan bagian dari Pak Prabowo, dia mau nggak gugat nggak masuk, gitu loh. Posisinya serba salah, makanya barangkali yang sekarang harus ditampilkan adalah sering-sering foto bareng Pak Prabowo agar dianggap sebagai bagian dari Rezim baru. PDI ada diobati sedikit, kalaupun dia kalah di Pilpres, tapi di Pileg dia menang. Golkar happy banget. Suaranya naik. Dan jangan lupa PKB juga. 12%. Suaranya luar biasa. Salah satu pemenang pemilu itu Caimin, menurut gua. Iya, makanya Caimin agak susah tuh. Sekarang mungkin orang-orang yang pingin dijanjikan untuk goyang-goyang Caimin lagi gini kepalanya. Aduh berat ini. Kayak kemarin orang pusing juga yang mau goyang-goyang Erlangga kan? Iya. Karena pencapaiannya bagus. Sekarang orang mau goyang-goyang Caimin, berat ini gimana caranya nih gitu loh. Kecuali banyak bos gitu. Iya, goyangnya dengan bukan memaksakan, dengan mendorong kasus-kasus hukum. Ya kan, gitu. Disandra kasus-kasus hukum. Nah, itu yang. Tapi lu gimana? PSI kan banyak temen lo. Iya, ada, tapi suara-suara di kursi-kursi di DPRD agak lumayan naik ya. Di Jakarta naik 1 kursi dari 8 jadi 9 kalau nggak salah. Kalaupun kalah sama PKS ya. PKS di Jakarta merajai ya. Kalaupun di banyak tempat juga. Nasional stagnan. Stagnan ya, nasional, tapi di Jakarta PKS merajai. Karena itu mungkin nanti pertempurannya kalau serius ya, partai ini serius, PSI serius, ya mereka harus berani tuh bertempur di Pilgub ya. Iya. Harus berani, atau mau jadi pengekor lagi, gua nggak tahu. Iya. Iya kan? Harus berani jadi pemain penting lah. Ya, harus berani jadi pemain penting. Katakanlah dorong siapa kayak gitu loh, agar ada beneran ada orang yang menjadi simbol bahwa itu menang atau kalah tidak tahu kita. Tapi kan gue sih amat yakin di Jakarta tuh masih ada isu dalam tanda kutip isu primordial ya. Karena bekas. Iya. Kemarin ya, Anies Ahok 2017 ya. Nah, Ahok dan Anies itu kan mungkin bisa diteruskan tuh isunya karena PKS mau maju, Anies juga ada kemungkinan, ada peluang. Iya. Gue nggak tahu RK atau siapa yang maju. Nah, PSI itu bisa ngambil celah di situ. Iya. Maju orang yang capable gitu. Ya, dukung Ade Armando gitu kan yang jadi gubernur misalnya gitu kan. Gimana kabar Bang Ade? Kawan kita. Ya mau mudah-mudahan didukung jadi gubernur. Iya. Ya kalau gua pikir ya mungkin gubernur Jakarta atau gubernur Lemhanas atau gubernur BI kita nggak tahu yang gubernur lah. Dosen gua itu, gua punya banyak kenangan sama Bang Ade. Ada Grace Natali yang barangkali bisa didorong jadi wakil gubernur atau jadi gubernur sekali-sekali. Nggak apa-apa, cewek bertarung di Jakarta. Iya harus. Harus. Bikin ide-ide menarik gitu loh. Iya. Iya sebagaimana mereka Kalau PSI tidak berani memajukan calonnya untuk gubernur atau wakil gubernur setidaknya, partai ini cuma jadi follower. Betul. Gitu loh. Betul. Ini momentum. Ketika zaman-zaman pemilu dipakai buat berisik-berisik gitu kan. Ngomong sana, ngomong sini, ngomong. Tapi hasilnya ces. Gitu. Apalagi di Jakarta penguasanya, pemenang pileknya kan PKS. Itu artinya mewakili sebuah ideologi yang dari dulu ditentang oleh PSI kan. Betul. Nah, tinggal bagaimana dipertempurkan. Iya. Gitu lah. Iya, gue setuju. Itu kan menguatkan posisi mereka. Menguatkan yang posisi satu PSI. hal ya, PSI dari awal yang menurut gue sampai sekarang belum terjawab tuh. PSI dari awal didirikan kan selalu pengen memosisikan dirinya sebagai partainya anak muda kan. Ya. Nah, itu yang belum ditunjukkan sama sekali sampai sekarang menurut gue. Iya, nah itu juga posisi psikologisnya agak ribet.
partainya anak muda tetapi akhirnya memposisikan diri selalu jadi follower. Jadi follower. Jokowiisme itu kan Ya, follower gitu loh. iya, iya. Kemudian akhirnya ketuanya Kaisang itu follower. Followernya Jokowi Iya, gitu loh. betul. Jadi dia nggak membawa, nah sekarang harus berani PSI membawa bendera Iya dong. sendiri gitu loh. Kita iniin aja. Iya makanya kayak di awal sebetulnya kan, cuma waktu eksekusinya menurut gua belum. Misalnya iklan-iklan yang nggak menggambarkan anak muda banget dari awal ya. Ya, PSI itu ngakunya majalah Hai. Lu inget nggak dalam Iya, iya, majalah Hai. Majalah anak muda gitu, tapi kontennya lampu merah. Itu problem. Nah itu. Ya kan selama ini gayanya itu lampu merah, ngakunya gua Hai nih, tapi gayanya lampu merah. Iya. Setuju. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Dengan tema yang lain. Makasih Maki. Thank you.